Hai, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama Aldi. Di video kali ini, saya ingin membahas Xiaomi Redmi Note 10. Apakah HP ini mutlak HP terbaik di harga 2 jutaan? Yuk, mari kita cari tahu. Pertama, kita mulai dari desainnya. Untuk urusan desain, Redmi Note 10 ini lebih baik dari versi sebelumnya. Desain kameranya cukup unik, tidak seperti kebanyakan smartphone di range harganya. Tapi yang saya kurang suka dari desain kameranya ini adalah terdapat tulisan ultra premium yang menurut saya tidak terlalu penting-penting amat. Well, mungkin Xiaomi ingin memenuhi ruang di bawah flashnya agar tidak terlihat kosong. Masih terdapat bump kamera yang tergolong tipis, dan untuk varian warna putihnya ini menurut saya cakep banget. Kebetulan juga varian yang warna putih ini finishing back covernya matte, jadi tidak mengkilap seperti varian warna lainnya. Tetapi saat kita pegang rasanya nyaman banget ini kalau kita pegang-pegang seperti ini. Kalau ditanya apakah back covernya ini fingerprint magnet, well yes, tapi karena back covernya ini putih dan finishingnya matte, jadi bekas sidik jari kita tidak mudah terlihat, bukan berarti tidak ada. Materialnya juga masih plastik yang terbilang sudah lumrah lah digunakan untuk zaman sekarang. Untuk desain depannya juga sudah menggunakan dot display yang kekinian, tapi sayangnya bezel bawahnya ini masih terlihat cukup tebal. Untuk di kelas harganya masih bisa dimaklumi lah ya. Pinggiran back covernya ini sedikit melengkung, dan menurut saya HP-nya ini termasuk compact dari sisi lebarnya, jadi feel di tangan cukup nyaman. Tapi saya tetap merekomendasikan kalian untuk tetap menggunakan casing karena keindahan back covernya ini cukup terasa licin di tangan saya. Sedikit keliling bodinya, di bagian kanan terdapat tombol power sekaligus fingerprint dan tombol volume. Uniknya, fingerprintnya ini tidak seperti kebanyakan fingerprint di samping yang rata-rata agak menjorok ke dalam. Si Redmi Note 10 ini fingerprintnya ya seperti power button biasa yang cenderung sedikit menonjol dibandingkan frame bodinya. Dan kecepatan unlocknya juga terbilang cukup cepat. Di bagian atas terdapat mikrofon, IR blaster, dan speaker. Di sebelah kiri terdapat SIM tray yang sudah triple slot, dan di bagian bawah terdapat jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker. Yes, Redmi Note 10 ini sudah menggunakan speaker stereo yang berasal dari speaker bawah dan atasnya. Sekaligus earpiece-nya ini juga ikut membantu speaker bagian atasnya. Tapi kalau kita perhatikan, desain dari earpiece-nya ini hanya sekitar 60-70% aja yang bolong. Jadi sisanya tertutupi. Seingat saya desain earpiece seperti ini mirip Poco X3 NFC atau Redmi Note 9 Pro. Kalau dilihat sekilas ya nggak kelihatan sih, tapi kalau diperhatikan ya akhirnya kelihatan juga. Frame bodinya ini masih terbuat dari plastik, tapi untuk kelas harganya no complain lah. Beralih ke bagian layar, Redmi Note 10 ini menggunakan layar 6,43 inci dengan resolusi Full HD Plus dan panel AMOLED. Akhirnya, Xiaomi memberikan layar AMOLED untuk kelas Redmi Note-nya. Dengan panel AMOLED tentu aja akan menambah kenyamanan mata kita saat mengoperasikan si HP-nya. Baik untuk streaming, browsing, tentu aja layar AMOLED ini lebih enak di mata dibandingkan layar IPS di Redmi Note 9 kemarin. Sayangnya layar AMOLED-nya ini masih menggunakan refresh rate 60Hz, tidak seperti Redmi Note 10 Pro yang sudah 120Hz AMOLED. Andaikan Xiaomi sekalian masukin refresh rate setidaknya 90Hz aja deh. Makin mantap lagi ini layarnya. Dengan layar AMOLED, kita tetap bisa melihat layarnya di bawah terik siang hari dengan jelas, tapi ya nggak usah berekspektasi bakal seterang AMOLED dari lini flagship. Layarnya ini juga sudah dilindungi oleh anti gores bawaan, jadi ya lumayan lah, nggak perlu beli dulu. Redmi Note 10 ini sudah dilengkapi dengan speaker stereo yang suaranya bersumber dari speaker grill bawah dan atas, serta earpiece-nya. Untuk kualitasnya menurut saya oke aja, tidak senikmat seperti kelas mid-range 4 jutaan ke atas, tapi untuk harganya dapat speaker stereo ya cakep lah. Setidaknya kita bisa merasakan sumber suara yang lebih balance, tidak dari satu sisi aja. Untuk hasil suaranya bisa kalian simak cuplikan berikut ini.
Sekarang kita bahas soal performanya. Untuk dapur pacunya, Redmi Note 10 ini ditenagai oleh Snapdragon 678, RAM 4GB dan storage 64GB. Snapdragon 678 sendiri merupakan Snapdragon 675 yang sedikit di overclock. Bukan berarti jelek, untuk harga 2 jutaan dapat chipset ini sih menurut saya sudah cukup sweet spot. Sayangnya hanya ada satu pilihan RAM dan storage ini aja, dimana menurut saya cukup ngepas ya. Untuk harga yang lebih murah, kalian bisa dapat Redmi 9T dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Ya, walaupun sisi lainnya masih lebih baik sih Redmi Note 10 ini sih. Biasanya Xiaomi memberikan pilihan yang all out untuk harganya, tapi kali ini tumben Xiaomi tidak memberikan pilihan RAM dan storage yang lebih tinggi. Mungkin apabila diberikan pilihan RAM 6GB dan storage 128GB, harganya bakal terlalu mepet dengan Poco X3 NFC yang varian 664. Apalagi kemarin setelah launching Poco X3 Pro dengan harga mulai 3,5 jutaan, jadi seharusnya harga Poco X3 NFC akan lebih murah lagi dari harga normalnya kemarin. Untuk penggunaan sehari-hari, sebenarnya kombinasi dapur pacunya ini termasuk cukup banget. Kalau cuma untuk YouTubean, WhatsApp, browsing, dan sosial media lainnya udah lebih dari cukup lah. Tapi apabila kalian ingin multitasking yang lebih intens, seperti sedang bermain game, terus kalian tinggal sebentar gamenya karena sedang ingin buka aplikasi lain, nah RAM 4GB ini terbilang cukup ngepas sih menurut saya. Bisa? Ya bisa, tapi apabila bebannya cukup berat, maka aplikasi di background tersebut harus dimuat ulang. Mungkin apabila diberikan varian 6GB bakal lebih mantap lagi. Untuk storage yang 64GB sudah terbilang standar di range harga 2 jutaan. Kalau kalian ingin menjadikan Redmi Note 10 ini sebagai daily driver, kalian harus mempertimbangkan apakah storage 64GB ini cukup untuk kalian. Kalau menurut kalian ngepas, coba pertimbangkan HP lainnya. Untuk main game mainstream, chipset Snapdragon 678 ini sudah cukup mumpuni banget. Tapi untuk game berat seperti Genshin Impact ya wajib rata kiri untuk mendapatkan frame rate yang lebih stabil. Jangan berekspektasi berlebihan juga terhadap chipset ini, karena chipset 700 series aja masih terbilang berat juga untuk jalanin Genshin Impact dengan lancar. Tapi tidak semua orang peduli dengan kemampuan gamingnya kan. Buat sebagian orang yang paling udah lancar untuk kegiatan sehari-hari dan baterainya tahan lama, mereka udah seneng. Nah, untuk daya tahan baterainya sendiri memang terbilang awet. Selama pengujian, penggunaan smartphone-nya dengan normal non-gaming, sampai baterainya sisa 15%, rata-rata bisa tembus penggunaan 50 jam dengan screen on time total 9-10 jam. Kalau kalian lihat ini cuma 4 jam 30 menitan karena screen on time-nya ini hanya 24 jam terakhir. Untuk pengecasan baterai 5000 mAh-nya dari 15-100% membutuhkan waktu sekitar 85 menit. Dengan charger bawaan tentunya dengan output maksimal 33 watt. Untuk baterai 5000 mAh ngecasnya nggak bisa dibilang cepet banget sih, tapi ya nggak lambat juga, jadi udah cukup pas. Beralih ke bagian UI, Xiaomi Redmi Note 10 ini menggunakan antarmuka MIUI 12 dengan Android 11 out of the box. Menurut saya, UI ini urusan selera sih. Kalau kalian sudah terbiasa dengan MIUI, tentu tidak akan ada masalah. Tapi apabila smartphone kalian sebelumnya bukan Xiaomi, mungkin butuh waktu beberapa hari untuk penyesuaian. By default, memang iklan-iklan di aplikasi bawaan tetap ada, dan bloatware aplikasinya juga cukup lumayan banyak. Tapi setidaknya kalian bisa nge-uninstall bloatware tersebut. Karena layarnya sudah AMOLED, Xiaomi Redmi Note 10 ini sudah memiliki fitur Always On Display. Tapi entah kenapa AOD-nya ini hanya bisa maksimal nyala 10 detik. Terus kalau cuma 10 detik ya seharusnya bukan Always On Display dong, tapi 10 second on display. Saya kurang tahu kenapa Xiaomi nerapin sistem seperti ini, tapi ya semoga aja di update software berikutnya hal ini bisa diperbaiki. So far itu aja sih yang saya notice saat pengujian. Apabila kalian menemukan masalah atau solusi tentang Redmi Note 10 ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Terakhir kita bahas kameranya. Menurut saya hasil dari kameranya ini sudah cukup memadai, tapi bukan yang wah banget lah untuk HP harga 2 jutaan. Kalian bisa cek hasil foto dan videonya di tayangan berikut ini.
Sekarang kita coba kamera belakang Redmi Note 10 resolusi Full HD 30 fps, stabilisasi nyala. Ini memang backlight cukup stabil di 1080p. Coba kita panning. Oke. Tapi memang terasa agak sedikit patah-patah ya di beberapa kondisi. Kadang-kadang dia lebih patah lagi dari ini ketika kita nge-panning. Nah, kayak gini. Padahal panningku pelan. Mungkin itu masih butuh update lagi dari Xiaomi-nya. Sekarang kita tes resolusi 4K kamera belakangnya, kamera utama 4K 30 fps. Stabilisasinya tentu aja mati dan kira-kira begini hasilnya. Ini kita backlight ya. Kita coba panning. Oke, cukup aman panningnya di 4K 30 fps. Kita coba tes autofocusnya. Di tengah bagus. Coba agak di pinggir. Ya, di pinggir masih agak susah ya ini. Jadi memang harus di tengah. Kita kerahkan ke pinggir. Nah, di sini hilang langsung fokusnya. Kalau di tengah bagus. Sekarang di resolusi Full HD kamera ultra wide 30 fps, stabilisasi nyala. Kira-kira begini hasilnya. Stabil memang kalau kita cuma jalan lurus gini. Naikin, turunin. Cukup wide. Tapi memang terasa ada penurunan kualitas dibandingkan kamera utamanya. Sekarang kita coba panning. Sini baik-baik aja panningnya ini. Termasuk bisa ditoleransi panning kayak gini kalau pakai stabilisasi. Tapi tadi di kamera utamanya kan kerasa banget ya panningnya patah-patah. Cek kamera depan dari Redmi Note 10 resolusi Full HD, gimana hasilnya? Apakah patah-patah? Kalau dari sini cukup stabil ya. Ini kita tidak membelakangi cahaya. Dan sekarang kita coba cukup membelakangi cahaya. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Sekarang testing kamera depannya Redmi Note 10, resolusi maksimal di Full HD 30 fps, stabilisasi nyala dan memang terlihat sekali di sini stabil. Cukup stabil, kita coba panning. Cukup oke untuk panning. Memang terkadang ada kayak patah gitu ketika kita melakukan panning. Mungkin kalian yang punya Redmi Note 10 bisa tulis di kolom komentar apakah kalian mengalami hal yang serupa ketika melakukan perekaman video, terutama saat stabilisasi nyala, entah di kamera utama, kamera ultra wide, atau mungkin di kamera selfie-nya. Fitur yang saya suka di kameranya adalah terdapat fitur Pro untuk video. Memang fitur Pro videonya tidak selengkap kakaknya Redmi Note 10 Pro, tapi fitur basic yang diperlukan seperti ngatur ISO, shutter, white balance, fokus sudah ada. Jadi buat kalian yang ingin bikin channel YouTube tapi masih bermodalkan HP, Redmi Note 10 ini bisa jadi starting point yang cukup bagus menurut saya. Mungkin kedepannya bisa saya pertimbangkan untuk membuat sebuah konten video yang dihasilkan full dari Redmi Note 10 ini sebagai alat rekam utamanya. Well, gimana kesimpulannya? Menurut saya, Xiaomi melakukan improvement yang cukup baik di Redmi Note 10 ini. Tapi apakah HP ini mutlak HP terbaik di harga 2,5 juta? Menurut saya belum sih. Kalau aja di harga 2,5 atau 2,6, Xiaomi langsung memberikan varian RAM 6GB dan storage 128GB, mungkin akan lebih mudah menjadikan HP ini rekomendasi pertama buat yang lagi nyari HP di harga 2,5 sampai 2,6 juta. Tapi karena masih menggunakan varian RAM 4GB dan storage 64GB, mungkin kalian harus mempertimbangkan ulang apakah sudah cukup dengan konfigurasi seperti itu. Karena setelah kemunculan Poco X3 Pro kemarin, seharusnya harga Poco X3 NFC nantinya
bisa starting di bawah 3 juta, di mana specs yang ditawarkan Poco X3 NFC juga cukup menarik apabila harganya sudah mepet dengan Redmi Note 10 ini. Apabila kalian user biasa yang mencari HP dengan harga 2,5 juta dengan penggunaan kegiatan sehari-hari yang tidak mencari performa setinggi-tingginya dan sudah cukup dengan internal storage 64 GB, maka Redmi Note 10 ini merupakan pilihan HP yang harus kalian pertimbangkan di list pertama kalian. Oke, itulah dia video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.